Oke, buat Indah, ada pertanyaan apa nih di sesi general yang bisa kita diskusikan? Jadi pertanyaannya itu terkait dengan LinkedIn, Pak. Gimana tuh? Jadi di bagian yang pengalaman organisasi sama pengalaman kerja, kalau misalkan kita nggak punya pengalaman gimana, Pak? Oke, jadi gini, di LinkedIn itu memang ada menu-menunya ya, pengalaman kerja. Biasanya kalau bahasa Hmm, Inggrisnya di situ akan jadi experience dan organisasi akan hmm, menjadi organizations. Dia ada di bawah sendiri kalau organisasi. Kemudian di situ ada volunteer. Volunteer itu misalkan kayak KKN, kerja sosial yang lain-lain macam-macam lah. Itu hmm, juga ada menunya sendiri volunteer. Pertanyaannya adalah kalau kita nggak ada pengalaman itu gimana? Ya jawaban singkatnya ya nggak usah diisi gitu. hmm, Yang nomor dua, jangka panjangnya gimana? Kamu nyari pengalaman agar punya itu. Kalau kamu belum ada pengalaman organisasi, ini ya kita luruskan dulu. Yang dimaksud organisasi nggak melulu harus organisasi di sekolah, di kampus. Kamu organisasi di masyarakat juga boleh dimasukkan. hmm, Organisasi yang sifatnya itu online juga boleh. Komunitas apa gitu yang online yang kamu terlibat di dalamnya, boleh banget kayak gitu. Begitupun pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang boleh dimasukkan di LinkedIn tidak hanya pengalaman kerja kantoran. Kalau misalkan kamu ada entrepreneurship sendiri gitu ya, ada usaha sendiri apa gitu. Freelance part-time juga boleh, nggak harus yang jangka panjang gitu. Jadi itu boleh dimasukkan. Nah, nanti kalau misalkan belum ada itu, mungkin kamu ada pengalaman KKN. KKN masukin aja ke bagian pengalaman volunteer. Mungkin hmm. kamu punya di situ magang. Magang kamu boleh masukkan ke pengalaman kerja, kayak gitu. Nah, nanti begitu kamu sudah memiliki pengalaman kerja baru, pengalaman kerja tadi kan udah kamu miliki, pastikan langsung diupdate ke CV-mu. Nah, pastikan juga Hmm. diupdate ke LinkedIn-mu, kayak begitu. Itu aja sih. Oke. Kak, Apalagi kalau soal LinkedIn. misalkan pengalamannya itu berkaitan dengan, misalkan gini Pak, kan saya jurusan psikologi. Mm-mm. Jadi waktu kuliah itu ada beberapa pengalaman, misalkan penggunaan alat tes. Itu apakah bisa dimasukkan, Pak? Ya, oke. Jadi itu kan di situ adalah pengalaman yang berkaitan dengan praktikum, kayak gitu kan ya, gitu. Nah, Iya, di Pak. menu di LinkedIn itu dia tulisannya tuh bukan work experience, tapi tulisannya experience. Sehingga menurutku, kalau ada praktikum-praktikum tertentu yang kamu lakukan, boleh dimasukkan di experience itu. Baik itu praktikum atau pada saat tadi magang atau kerja praktek atau pengolahan data pada saat kamu menyiapkan tugas akhir atau skripsi atau kamu mengikuti proyek dosen, itu masukkan di bagian experience dulu nggak apa-apa. Jadi di sana kamu kasih judul sendiri, kamu kasih deskripsi ya, harus ada uraiannya ya, beberapa bullets atau pakai numbering Iya, juga Pak. boleh gitu. Boleh dimasukkan kayak gitu. Oke, terus apalagi soal LinkedIn boleh. Kita akan lanjut di LinkedIn dulu. Hmm. Terus profil, Pak. Profil LinkedIn itu harus foto yang formal atau boleh foto yang misalkan nggak pakai jas atau misalkan nggak formal? Oke, jadi gini, foto yang ada di LinkedIn sebenarnya aturannya tuh mirip seperti foto yang ada di CV. Oke, jadi fotonya itu gimana? Ini aku omongin dulu yang versi komplitnya ya, gitu ya. Satu, Iya, foto Pak. itu harus formal atau smart casual. Jadi boleh boleh formal, boleh smart casual gitu. Nah, pada saat foto tadi, usahakan 60-70% dari frame yang ada itu diisi muka kamu. Jadi pastikan menggunakan foto sendiri. Oke, boleh yang hadap depan, boleh yang serong. Ingat ya, foto sendiri gitu, bukan yang rame-rame. Iya, Terus Pak. habis itu terhindar dari noise. Noise-nya tuh apa? Background-background yang ada di belakangnya gitu. Hmm. Jadi mungkin bisa di remove background, diedit macam-macam gitu bisa. Nah, saranku kalau misalkan kamu menyiapkan foto itu di studio ya nggak apa-apa, bagus gitu kan ya. Misal kamu ada foto studio, tapi kalau kamu nanti ngefoto sendiri boleh nggak? Boleh. Saranku pada saat kamu ngefoto sendiri bukan selfie, bukan HP dipegang. Hmm. Tapi HP kamu taruh, terus di timer. Baru kamu Oh siapin iya, Pak. posenya. Mau depan atau gini, jangan lupa senyum, kayak gitu. Nah, pada saat kamu take sendiri, karena dia akan menjadi foto jarak dekat ya, gitu, maka letak lensa kameramu itu sejajar sama mata. Hmm. Jadi lensanya jangan dari atas, jangan dari bawah. Bener-bener kayak sejajar sama mata. Udah, gitu. Paling nanti tinggal kamu bisa edit sendiri, pakai tools-tools editor yang biasa, atau pakai online, yang bisa online, atau ada pakai AI dikit gitu, hanya untuk
meningkatkan kecerahan gitu-gitu, kualitas dikit-dikit kayak gitu, itu boleh banget gitu. Oke. Jadi misalkan kamu punya foto bagus nih, punya foto bagus pas lagi acara apa gitu, boleh nggak pakai foto itu? Ya boleh, tapi lihat dulu posnya dan ininya. Kalau belakangnya ada latarnya gitu, banyak orang fotonya bagus, latarnya latar wisuda, oke lah, masih nyambung. Nanti ada latarnya latar kondangan tuh, nanti belum latarnya latar jalan santai misalkan, waktu itu ada latar Mm-mm. konser gitu. Ada yang latarnya tuh tempat wisata, jadi dia dapat foto bagus, memang fotonya bagus. Kan backgroundnya lagi tempat wisata, ya itu diganti dulu lah belakangnya. Dipolosin aja kalau nggak, Mm. gitu. Ya, Oke, kayak gitu ya. ya Dan Pak. ngomongin soal foto profil tadi, jangan lupa pada saat kamu masukin di LinkedIn, jangan sampai, ini banyak yang kejadian, kepalanya kepotong. Kamu lihat layarku, Hmm. kepalaku paling atas nggak kepotong. Nah, Lihat Pak. banyak banyak orang begini nih. Nah, begini nih. Hmm. Jadi palanya potong. Gitu. Jadi Ya jangan Pak. sampai palanya potong. Kalau kau pakai hijab berarti jangan sampai hijabmu kepotong. Gitu. Ya Pak. Oke. Terus yang selanjutnya adalah kalau kita ngomongin foto profil LinkedIn, kita juga harus bahas tentang banner. Tahu banner ya? Banner Hmm. yang di atas. Itu wajib ada. Gitu. Oh ya Pak. Oke. Oh, kamu ekspresi iya paknya begitu, kayaknya punyamu nggak ada bannernya nih kalau aku tebak. Iya Pak, nggak ada Pak. Oke kan? Oke. Jadi banner itu harus ada. Banner itu diisi apa? Banner itu ya diisi dengan gini, kamu kan pengen dikenal sebagai orang yang jago bidang apa, kamu tuh ada di sektor mana, pendidikanmu apa, ya sesuai dengan itu. Ibarat banner tuh misalkan LinkedIn-mu tuh ibaratnya toko kamu, terus mau kamu kasih banner gitu, mau kamu kasih spanduk gitu. Itu soal apa gitu. Jadi nanti kamu googling dulu gitu, ide banner LinkedIn gitu. Atau buka di Canva aja, ketika aja banner LinkedIn gitu. Di situ ada beberapa inspirasi gitu. Itu harus ada gitu. Atau kamu nanti buka banyak akun, buka akunku ada, akun orang ada gitu. Oh, dia bannernya ada unsur ini, info ini, info ini. Oke. Kamu bikin pakai kreativitasmu sendiri, tapi di dalamnya ada unsur unsur ilmu itu Mm-mm. atau info itu, boleh gitu. Oke. Oke, foto sama banner itu satu kesatuan ya. Wajib ada nggak? Iya Pak. Wajib gitu. Gunanya apa? Tadi kesan pertama. Yang kedua, banyak orang melihat dari banner dan foto itu dari sisi apa? Keaktifan akun. Jadi orang kalau fotonya itu nggak ada, banner nggak ada, itu akan dianggap bahwa ini orang baru join, ini orang jarang aktif, Hmm. LinkedIn-nya nggak diurus, gitu. Nah, biasanya foto itu adalah salah satu indikator ini akun itu aktif nggak sih, gitu. Jadi takutnya nanti kalau rekruter mau nawarin, dilihat, oh ini nggak ada fotonya, bannernya juga nggak ada, anggap aja fotonya nggak ada. Apalagi nanti ada foto lain, koneksinya cuma dikit. Nah, itu dianggap, wah ini anak kurang aktif di sini. Jangan-jangan kalau aku DM juga nggak banyak respon dan lain-lain, gitu. Maka itu langsung satu kesatuan ya, gitu. Foto, banner, koneksi, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, itu ya terkait dengan foto dan banner. Apalagi yang pengen kamu tanyakan? Di bagian tentang saya Pak. Oke. Di bagian tentang saya yang ada di LinkedIn, itu nanti silahkan diisi terkait dengan, kan kamu punya pengalaman banyak. Nah, yang unggulan itu kamu taruh di bagian tentang saya. Di sana kamu boleh menceritakan Iya Pak. terkait dengan perkenalan diri. Yang isinya tuh kayak ya nama, terus mungkin tempat tinggalnya di mana, usianya berapa, background pendidikannya apa, kayak gitu. Setelah itu langsung masuk ke pengalaman-pengalaman yang kamu punya. Misalkan pengalaman kerja di mana sebagai apa, tanggung jawab singkatnya apa. Singkat aja. Kemudian magang di mana sebagai apa, tanggung jawab singkatnya apa. Atau pernah ikut organisasi apa aja, pelatihan apa aja gitu. Jadi poin nomor satu tadi perkenalan diri dengan menyampaikan background pendidikan. Nomor dua, uraian tentang semua pengalamanmu. Mulai dari pengalaman kerja, magang, volunteer, organisasi. Nomor dua. Dan yang nomor tiga adalah dari semua pengalaman kamu, sekarang kamu jadi punya pengetahuan atau keterampilan apa. Kayak gitu. Kamu jadi mahir apa, jadi bisa apa, kayak gitu. Menguasai software hardware apa, bisa bahasa asing apa aja, paham keterampilan apa. Misalkan saya memiliki pengetahuan di bidang psikologi.
Jadi terkait dengan itu ya. Jadi isinya tuh adalah background pendidikan kamu, perkenalan diri, background pendidikan, kemudian tadi aku lanjut lagi terkait dengan pengalaman-pengalaman kamu dan terkait dengan kerja, magang, organisasi, kursus, pelatihan gitu-gitu. Kamu uraikan di situ dan yang terakhir adalah dari pengalaman itu semua sekarang akhirnya kamu bisa apa? Jadi berkaitan dengan skill kayak gitu. Jadi kayak about me atau tentang saya di LinkedIn itu seolah-olah menjawab pertanyaan interview, silahkan perkenalkan diri Anda gitu. Seolah-olah tuh jawab itu gitu. Oke, apalagi yang pengen kamu tanyakan soal LinkedIn mungkin? Hmm. Yang kamu masih bingung soal LinkedIn? Hmm. Atau selain LinkedIn juga boleh. Yang Pak, terus yang koneksi di LinkedIn itu gimana, Pak? Menarik pertanyaannya. Jadi gini, kamu setiap hari harus connect dan follow orang-orang di LinkedIn gitu. Connect itu terhubung, menyambungkan, menghubungkan gitu. Aku nggak tahu kamu pakai LinkedIn bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Dan follow, Hmm. mengikuti. Kamu setiap hari itu wajib connect dan follow. Gimana kalau orang-orangnya nggak kenal? Nggak apa-apa. Connect aja dulu. Kamu bisa connect random berdasarkan sugesti dari aplikasinya. Kamu bisa, kalau nggak sambil browsing, sambil cari Iya, gitu. Pak. Sambil nge-browsing, siapa? HRD, HRD misalkan. Kayak gitu. Dan itu harus ya, kamu harus punya koneksi minimal 501 orang gitu. Minimal itu 501 orang minimal biar akunmu gampang direkomendasikan, biar gampang ditemukan kayak gitu. Jadi kalau koneksimu masih dikit ya bangun koneksi dulu dan itu setiap hari. Jadi jangan cuma buka LinkedIn buat apply job gitu. Hmm. Oke. Terus apa lagi yang masih bingung soal LinkedIn? Nanti kalau mau belajar secara mandiri bisa buka channel YouTube-ku, cari di playlist. Di situ ada playlist soal LinkedIn, aku ada 2 playlist. Yang satu namanya judulnya Dasar LinkedIn, yang satu judulnya LinkedIn Plus. LinkedIn Plus itu untuk nyari loker di LinkedIn, kalau Dasar LinkedIn itu untuk lengkapin isinya. Iya, Gitu. Pak. Dengerin aja satu-satu gitu. Apalagi yang kamu masih bingung mungkin, boleh soal LinkedIn, boleh soal yang lain. Hmm. Kalau di bagian CV kan, Pak, yang bagian pengalamannya itu isinya sama yang di kayak LinkedIn atau beda, Pak? Wah, bagus pertanyaannya. Jadi akun LinkedIn-mu minimal sama seperti CV-mu. Jadi kalau di CV ada pengalaman kerja, LinkedIn juga harus ada. Di CV ada organisasi itu, di LinkedIn harus ada. Jadi minimal sama gitu. Nah nanti pertanyaannya adalah boleh nggak LinkedIn lebih lengkap dari CV? Jawabannya boleh. Karena CV kan halamannya terbatas, 1 sampai 3 Iya, Pak. halaman. Mungkin kamu lebih memilih CV-ku 2 halaman aja, CV-ku 1 halaman aja. Nah barangkali di situ space-nya kosong, terbatas, tapi kalau di LinkedIn lebih panjang gitu. Jadi kamu bisa menjabarkan lebih panjang. Toh juga di LinkedIn kan misalkan pengalaman kerja nggak cuma bisa nulis pengalaman kerja dan penjabarannya, kau bisa lampirin foto-foto, foto-foto kegiatan waktu di situ gitu. Jadi minimal LinkedIn setara sama CV, tapi boleh lengkap ya, lebih lengkap gitu. Oke, apalagi yang pengen kamu tanyakan? Hmm. Kalau di CV itu kan di bagian yang misalkan di skill, habis itu di skor TOEFL-nya itu apakah harus dimasukkan, Pak? Oke, jadi sebenarnya itu di LinkedIn itu kan di bagian bawah benar tadi yang kamu sampaikan ya berarti kamu udah explore paling bawah jadi gini LinkedIn itu ada banyak menunya ya ada menu-menu ini tolong dilengkapi gitu saranku adalah semua kemampuan yang kamu punya tuh masukin aja di LinkedIn gitu Iya, Pak. nah kalau nanti akhirnya kamu bisa ngisi sampai yang bawah-bawah tuh sampai yang bahasanya tuh test score gitu maka boleh banget test score itu dimasukin jadi ada menu nanti namanya test score gitu itu kalau kamu ada pernah tes TOEFL dan lain-lain silahkan diisi aja sesuai dengan kolom yang diminta aja periodenya kapan, TOEFL-nya yang adain siapa, skornya berapa gitu. Masukin aja. Dan penyekoran yang lain ya gitu. Barangkali kan kamu punya nilai ini gitu. Boleh. Intinya dilengkapin aja tuh sampai dari atas sampai paling bawah. Dari banner sampai bawah tuh interest tuh.
diisi semua. Jadi cara main LinkedIn itu adalah begitu kamu udah punya akunnya, tugas selanjutnya adalah lengkapi dulu isinya. Oke. Kalau isinya udah lengkap, baru kamu lengkapi aktivitasnya. Nah, aktivitasnya itu ya tadi connect orang baru, follow orang baru. Nanti kamu bikin postingan rutin, terus kunjungi postingannya orang, interaksi di sana, terus sambil cari-cari job di sana gitu. Jadi yang penting lengkapin dulu gitu. Hmm. Oke. Tuh. Yang ini Pak, tadi kelupaan Pak. Kan di bagian LinkedIn itu misalkan ada nama kan Pak, misalkan Dwi Indah Ramadhani Putri. Ke bawahnya itu ada lagi, Pak. Itu isinya apa Pak? Oh, itu namanya headline. Jadi di bawah nama Hmm. itu isinya tuh di situ headline. Nah, headline itu diisi dengan background kamu yang ditulis sebagai istilah-istilah gitu. Misalkan kayak S1 psikologi misalkan gitu. Terus pengalaman kerja yang kamu pernah itu apa di situ? Dan Hmm. pekerjaan-pekerjaan yang kamu pengen gitu. Apa gitu-gitu. Nanti kamu untuk melengkapi mungkin bisa buka LinkedIn-mu, pakai laptop buka LinkedIn-mu, sampingnya ada LinkedIn-ku gitu, boleh dibandingin gitu. Itu namanya headline. Kayak gitu. Oke, Hmm. Terus menarik kalau juga. skor tes TOEFL itu apakah berpengaruh Pak? Oh ya berpengaruh dong. Maksudnya ya dong, kan nggak mungkin diukur nggak ada manfaatnya kan ya gitu. Kalau misalkan belum Berarti, punya atau udah lama ya nggak usah dimasukin ya nggak apa-apa. berarti kalau misalkan tes TOEFL-nya itu nggak sampai 500 nggak usah dimasukkan Pak. Ya kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa, kan tergantung skenariomu aja gitu. Nggak apa-apa, pede-pede aja masukin gitu. Nanti kalau kamu sambil belajar lagi sambil ingat ya, dilengkapin aja dulu gitu. Kan ibaratnya kamu masih fresh graduate gitu kan ya, pengalaman masih kurang itu nggak masalah. Yang penting yang real, yang jujur ada di kamu pernah tulis aja nggak apa-apa gitu. Nanti kalau dengan udah adanya perbaikan, ada pengalaman baru, ditambah lagi gitu, diupdate. Hmm. Kalau terkait dengan interview kan Pak, pertanyaan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu jawabannya gimana Pak? Kamu memang sejauh ini kalau ditanya itu, yang kamu bayangkan apa kalau ditanya kelebihan dan kekurangan? Menurutmu ngapain gini? Masih Menurutmu ngapain itu ditanyakan? Ngapa kok ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu? Menurutmu buat apa itu ditanyain di interview? buat lebih tahu aja Pak, Buat lebih tahu apa maksudnya? Coba dibayangkan. buat lebih tahu tentang diri sendiri. Ya, siapa yang lebih tahu? Kamu atau HRD-nya? Saya Pak. Kamu gitu. Terus ngapain disampaikan ke HRD-nya? Kira-kira. Ini kita tebak-tebakan dulu aja ya, kita sharing. Hmm, mungkin biar HRD-nya itu bisa bisa tahu juga Pak. Hmm, oke. Kamu sejauh ini kalau misalkan ditanya apa kelebihan Anda, kamu jawabnya gimana? Masih bingung Pak. Bingung. Atau kamu belum pernah menghadapi itu? Udah pernah ngadepin itu Belum belum? pernah Pak. Belum pernah, tapi pernah Belum. tahu ya soal itu ya. Iya. Oke, bentar. Jadi kalau ditanya kelebihan sama kekurangan tuh gini intinya. Pertanyaan itu ditanyakan itu untuk satu, mengetahui apakah kamu sadar kalau kamu tuh punya kelebihan dan kekurangan. Itu nomor satu itu dulu. Kamu sadar nggak punya kelebihan? Kamu sadar nggak punya kekurangan? Itu maksud nomor satu. Maksud yang nomor dua adalah apa yang kamu lakukan setelah kamu menyadari itu. Jadi kalau ditanya apa kelebihan kamu dan kekurangan kamu, sadar nggak kalau kamu punya kelebihan dan kekurangan? Setelah sadar, apa yang kamu lakukan dengan kelebihanmu? Apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu? Gitu. Kenapa kok HRD-nya Hmm. nanya? Karena seolah-olah tuh ada kalimat lanjutannya. Apa kelebihan kamu? Seolah-olah tuh kayak, kamu sadar nggak punya kelebihan, dan apa yang kamu lakukan dengan kelebihan kamu yang menguntungkan perusahaan kalau kamu keterima di perusahaan Hmm. ini. Begitupun kalau ditanya apa kekurangan kamu, itu seolah-olah tuh pertanyaannya, kamu sadar nggak kamu punya kekurangan, dan apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu agar tidak merugikan perusahaan saat kamu diterima di sini. Kan kurang lebih kayak Hmm. begitu. Gitu. Lalu kalau diomongin sama ditanyain itu,
Apa kelebihan kamu? Gimana cara jawabnya? Ya sampaikan skill-skill yang kamu miliki yang berkaitan dengan posisi yang kamu lamar. Gitu. Kamu di situ misalkan ngelamar jadi guru bahasa Inggris, ya kamu sampaikan gitu bahwa saya memiliki pengalaman mengajar sebagai tutor di bimbel mana selama sekian lama. Di sana saya pernah menghandle paling banyak total itu 200 siswa dalam satu periode. Saya mengajar selama 40 jam tiap minggunya. Saya mengajar untuk tingkat pendidikan SMA dan umum. Di sana saya terbiasa untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan basic-basic bahasa Inggris sampai dengan advance. Saya juga melatih atau mengajar kelas khusus persiapan TOEFL. Gitu misalkan. Kamu tonjolin itu karena kamu di sini pengen daftar jadi guru bahasa Inggris, ya udah yang relevan kayak begitu, gitu kurang lebih. Jadi nggak usah bingung kalau ditanya kelebihan kamu, fokus ke skill yang kamu miliki yang berguna bagi posisi yang kamu lamar. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan background pendidikan kita itu beda sama posisi yang kita lamar gimana, Pak? Kalau kelebihan itu beda dengan background pendidikan, tapi kan ada skill-skill yang berguna di situ. Gitu. Misalkan background pendidikan kamu tuh pertanian. Terus Iya, Pak. kamu lagi ngelamar jadi staf admin. Padahal kamu bukan orang administrasi perkantoran. Lah terus kamu menyampaikannya apa? Kamu sampaikan aja bahwa saya, apa kelebihan kamu gitu. Sampaikan saya memiliki kemampuan administrasi yang baik. Selama kuliah, saya sering melakukan praktikum dan membuat laporan yang dikumpulkan untuk memenuhi tugas-tugas kuliah. Dari sana saya belajar tentang cara menulis dengan baik dan benar, ibaratnya. Selain itu, saya juga memiliki beberapa pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Sebagian besar dari pengalaman tersebut, saya dipercaya menjadi seorang sekretaris, di mana di sana banyak kegiatan administratif yang sifatnya administratif yang saya lakukan. Dari pengalaman-pengalaman saya tadi, saya yakin bahwa kemampuan saya di bidang administrasi itu baik, dikarenakan saya juga belajar secara mandiri keterampilan-keterampilan di bidang administrasi, meliputi kemampuan Microsoft Excel. Saya rutin belajar Microsoft Excel tiap weekend pada saat saya libur kuliah, sampai dengan sekarang untuk mengasah kemampuan Excel saya. Saya terbiasa menggunakan formula Excel, mulai dari untuk penginputan data, kemudian menggunakan formula-formula standar, kemudian mengolahnya menjadi filtering, baik itu menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, dan lain-lain untuk didisplay menjadi suatu data utuh maupun sebagai grafik-grafik gitu. Jadi ibaratnya walaupun jurusan kamu, ini aku ngomongnya aku panjang-panjangin ya, aku pengen gambarin gitu bahwa jangan cuma ngelihat jurusanku ini, lamaranku ini, ya nggak cuma itu. Kan selama kuliah nggak cuma kuliah doang gitu. Selama periode kuliah kan kamu ngelakuin hal lain. Nah, hal lain itu menghasilkan skill. Skill itu kan pasti bisa berguna di sini gitu. Jadi kamu daftar staf admin jangan cuma dilihat dari background perikanan, kan nggak nyambung gitu. Perikanan, ikan, Iya, Pak. administrasi, admin, terus apa hubungannya gitu. Ya jangan bandingin ini, kamu bandingin selama kuliah di sana tuh kamu ngapain aja. Akhirnya muncul kemampuan administrasi gitu. Nah, itu cocok untuk broker ini gitu. Nah, itu bahasanya disusun, dilatih. Paham ya? Ini biar logikanya nyambung dulu nih. Oke, paham ya gitu. Iya, Pak. Paham. Nah, sekarang aku lanjut kalau ditanya kekurangan kamu apa. Kekurangan itu macam-macam, nggak usah mengada-ngada gitu, yang jujur aja gitu. Tapi jujur di sini tuh ibaratnya jangan yang merendahkan diri sendiri atau menjelekkan diri sendiri. Kayak gitu. Apalagi kekurangan itu adalah tidak boleh ada di kamu kalau mau kerja di sini. Paham nggak? Hmm. Gitu. Kamu daftar jadi staf admin, kamu bilang kekurangan saya adalah saya belum dapat mengoperasikan Microsoft Excel dan Microsoft Word dengan baik, misal. Ya kan aneh. Kamu ngelamar jadi guru bahasa Inggris, kamu bilang kelemahan saya adalah saya baru mampu menguasai bahasa Inggris level basic gitu. Ya pasti ditolak lah gitu. Nah, kekurangan di sini itu yang jujur aja. Banyak di internet contoh-contohnya. Tapi itu hanya untuk diambil logikanya, jangan diduplikat jawabannya. Banyak orang bilang kekurangannya apa, jawabannya saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan kemana-mana. Saya ngitung kurang teliti sehingga saya bawa kalkulator kemana-mana. Jawaban itu jawaban template ya udah beredar jutaan kali mungkin di interview-interview gitu. Aku juga pernah ngalamin itu sampai dejavu gitu. Kenapa hari ini kalau ditanya kekurangan pada jawabnya pelupa bawa buku catatan, pelupa bawa buku catatan gitu. Kayak lulusan-lulusannya tuh pada pelupa semua di Indonesia gitu.
Tapi kan bukan itu, yang real aja. Apa sih yang menurutmu kamu itu kekurangan kamu? Ya misalkan kamu fresh graduate, sampaikan aja bahwa itu kekurangan kamu di situ. Bahwa apa kekurangan kamu? Kamu sampaikan. Menurut saya kekurangan saya adalah saya masih kurang pengalaman karena saya merupakan seorang fresh graduate. Namun saya menggunakan status saya sebagai seorang fresh graduate yang masih kurang pengalaman ini, saya menjadikan itu sebagai motivasi saya untuk belajar sambil saya mencari kesempatan kerja. Sambil saya mencari kesempatan kerja, saya selalu meluangkan waktu setiap hari untuk belajar ini, dan ini. Saya belajar ini dari channel YouTube ini. Saya belajar ini dengan membaca buku ini, dan saya belajar ini dengan mengikuti bootcamp gratis dari sini. Saya yakin pada saat nantinya saya memperoleh pekerjaan, apa yang saya pelajari secara mandiri ini dapat berguna di perusahaan tersebut gitu. Jadi kekurangan kamu tuh saya masih kurang pengalaman, saya fresh grade, tapi saya menjadikan itu motivasi untuk belajar berkembang sambil saya ngelamar kerja, ibaratnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kekurangan yang kamu tahu ngapain. Logikanya kan tadi, sadar punya kekurangan, terus apa yang kamu lakukan dengan kekurangan itu? Kamu sadar punya kekurangan, kurang pengalaman, apa yang kamu lakukan dengan kurang pengalaman tadi? Menjadikan itu motivasi untuk belajar lebih, kan gitu. Itu boleh, gitu. Atau kekurangan yang sifatnya tidak mutlak, kamu menyampaikan, saya memiliki kekurangan atau saya merasa masih kurang dalam kemampuan bahasa Inggris. Saya mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris namun masih pasif. Saya menyadari bahwa keterampilan bahasa Inggris akan sangat berguna pada saat saya bekerja di satu perusahaan. Sehingga mulai dari 4 bulan yang lalu, saya mulai meluangkan waktu setiap hari selama 1 jam untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri. Saya belajar grammar dengan membeli buku untuk latihan grammar, dan saya mendengarkan channel YouTube ini untuk melatih kemampuan listening dan speaking saya gitu. Jadi kekurangan itu nggak harus yang nol, nggak harus yang negatif. Mungkin ibaratnya kalau aku ngomong sama kamu, ambilin ini dong air mineral, airnya full gitu. Kalau kosong berarti kan kurang kan. Tapi kalau aku Iya, minta Pak. full baru keisi setengah juga kurang kan, gitu. Nah coba bayangkan, kekurangan itu bisa juga yang kamu punya tapi belum sempurna. Tapi kamu lagi berinisiatif untuk menyempurnakan itu, lagi ongoing nih, lagi jalan nih, gitu. Paham ya? Oke, gitu. Apalagi yang pengen kamu tanyakan? Terus pas interview itu kan Pak, cara Hmm? kita duduknya itu gimana Pak? Wah, jadi menarik banget nih pertanyaanmu. Jadi gini, kita kan interview kan ada beberapa cara ya, maksudnya ada yang lewat telepon, ada lewat video, ada yang lewat ketemu langsung gitu. Nah, pada saat kamu duduk, ini khususnya aku bahas yang di sini dulu ya, berarti prakteknya enak gitu. Iya Pak. Jadi nanti kamu selain dinilai dari jawaban, kamu akan dinilai dari komunikasi nonverbalnya, mulai dari eye contact gitu ya, gesture kamu, postur kamu, posisi duduknya, dan noise kamu, noise gambar, noise suara gitu di sekitar kamu. Nah, terkait dengan posisi duduk nih, kalau di depan frame gini, jangan begini nih. Nah, jangan muka Hmm. deket begini nih. Banyak orang cuma kepala doang, nggak boleh. Mundur segini paling nggak. Ya kayak ukuran pas foto lah. Bayangin kamu pas foto ada di layar gimana. Oke. Setelah itu, pastikan kameranya itu stable. Bukan yang dipegangin. Aku berkali-kali Iya pernah Pak. interview orang, dia tuh interview tuh HP kayak dipegangin gitu. Jadi goyang-goyang terus gitu. Ntar aku Mm-mm. goyangin. Nah, kayak begini-begini nih, buat apa gitu. Mm-mm. Goyang-goyang itu nggak boleh, harus stable. Entah desain apa kayak pakai tripod kayak gitu. Dan yang masuk ke frame ya segini. Oke. Setelah itu, walaupun lewat frame cuma masuk segini, pakai dressingnya tetap ya yang formal tadi gitu, terus yang rapi gitu, pencahayaannya cukup, nggak ada noise dan lain-lain. Nah, pada saat posisi duduknya itu tegap, jadi bukan yang nyender, bukan yang ngebungkuk, tapi bener tegak gitu, bener tegap gitu, tangan di pangkuan begini. Pada saat menjawab Mm. pertanyaan interview, mata kamu ngeliatin ke lensa, bukan ke layar gitu. Dan pada saat ngomong jangan hilang senyumnya, dan pada saat berbicara gunakan gesture tangan. Banyak orang interview tuh tangannya mati, diem aja gini. Oke, tegak lah. Tapi ngomong gini. Perkenalkan nama saya ini gini, saya merupakan gini gitu. Begini aja. Ngomong aja pakai tangan nggak apa-apa. Walaupun tangan nggak harus keluar semua.
Tapi dengan kamu masukin postur sepas foto gitu, pada saat kamu ngomong tangan ini akan bergerak. Nah, pergerakan tangan Hmm. yang ada, postur kamu yang tegak begini, dia itu akan membantu kamu dalam banyak hal. Pertama, mengatur detak jantung kamu biar kamu nggak ngerasa Gugup. buru-buru, gugup gitu-gitu, Hmm. ya kan? Yang selanjutnya apalagi? Tempo bicara kamu, penekanannya, artikulasinya, diksinya jelas gitu intinya. Volumenya, pokoknya bisa kamu atur semua tuh gitu, komunikasi yang sifatnya verbal gitu. Pakai gerakan. Terus apalagi menimbulkan kesan profesional, karena kalau kamu ngomong senyum, tegak, ngomongnya ada gestur tangan, kelihatan kalau kamu orang yang kebiasa bicara di depan umum. Kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kalau kamu diam begini, aku nggak ngomong kamu kemampuan komunikasinya jelek, tapi biasa aja. Padahal kan kamu harus mengesankan kan, gitu. Apalagi di frame segini doang gitu. Nah, kamu nanti harus ada gesture-gesturnya gitu. Harus ada begini-begini, jadi gitu. Baik Pak, saya akan menjelaskan terkait dengan 3 tips saya terkait dengan begini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terus kamu ngomongnya ada begini. Enak gitu yang ngeliatin. Kita tidak hanya berfokus pada jawaban kamu. Cara kamu ngomong udah kelihatan. Nanti akhirnya kita bayangkan, oh ini anak di depan layar begini. Kalau ketemu langsung pasti nanti beda gitu. Oke. Nah, Hmm. nanti kalau yang sikapnya kalau pada saat bertemu secara langsung ya kurang lebih sama, tetap nenggapin bahu, kakinya. Nanti aku jelasin di sesi detail aja ya, itu yang bisa lebih jelas gitu. Tangan ditaruh gitu. Terus kalau mau menyampaikan begini-begini nggak apa-apa gitu. Yang penting kayak kaki nggak sambil jahit, tangan nggak cuma dipegangin diem aja, ngomong aja nggak apa-apa. Jangan mainan ballpoint gitu. Ada yang begini-beginiin ballpoint gitu. Ada yang diceklek-ceklek gitu, malah kelihatan nggak pede. Tegak aja kayak gitu. Oke. Nanti di sesi detail aku jelasin gitu. Oke. Ada lagi nggak satu pertanyaan mungkin kalau masih ada? Hmm. Cukup? Kalau terkait dengan ini Pak, sertifikat vaksin apakah ini masih diperlukan Pak? Ya, dilampirin aja. Yang penting kalau ngirimkan lamaran di awal, nggak usah ngirimin dokumen pribadi. Kayak KTP, KK, BPJS, NPWP, akta lahir, tabungan, gitu-gitu. Itu nggak usah. Tapi kalau vaksin nggak apa-apa dilampirin. Masih banyak loker yang menyaratkan itu sih sekarang sih. Oke, sampai di sini cukup jelas? Pak, Jelas? jelas Oke. Pak.